Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Kita minta tolong kepada Allah, semoga segala urusan kita dimudahkan. Kita minta tolong kepada Allah, supaya Allah memudahkan kita dalam taat kepadanya. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Kajian kita malam ini dengan judul Metode Iblis dalam Menyesatkan Anak Cucu Adam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 39, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku, karena Engkau telah memutuskan aku menjadi makhluk yang sesat, maka akan aku jadikan anak cucu Adam itu memandang baik kemaksiatan yang mereka lakukan di muka bumi, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Ini persangkaan dia. Disebabkan Allah mengutuk dia karena kedurhakaannya tidak mau patuh kepada perintah Allah. Dan dia kena kutuk itu ada kaitannya dengan Adam, yakni ketika diperintahkan bersujud kepada Adam, yang menurut dia Adam itu lebih rendah dari dia, karena dia diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah yang kering, dari lumpur hitam. Karena ada kaitannya dia terkutuk dengan Adam, maka dia dendam kepada Adam dan keturunannya. Dia bersumpah di hadapan Allah untuk menjadikan anak cucu Adam menganggap baik perbuatan maksiat di muka bumi. Perbuatan dosa.
Dan bahkan katanya, sungguh akan aku sesatkan mereka semuanya. Tapi kata Allah, tidak semuanya bisa kamu sesatkan dan kamu jadikan mereka menganggap baik perbuatan dosa. Tidak semuanya. Kamu tidak mampu melakukan itu kepada hamba-hambaku yang mukhlas, atau juga bisa disebut mukhlis. Sebagaimana sebelumnya kita uraikan bahwa mukhlas adalah derajat tertinggi dari suatu atau sebuah keikhlasan. Al-mukhlas, orang-orang yang sangat ikhlas, dengan ikhlas yang sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, memeliharanya, melindunginya. Nah, orang-orang itu tidak bisa diganggu, tidak bisa disesatkan. Apa saja metode yang dipakai, tentu perlu kita ketahui agar kita tidak termasuk golongan yang terperdaya oleh iblis. Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan yang tertipu oleh iblis. Kalau sebelumnya kita sudah bahas arah yang digunakan untuk menyesatkan, sebagaimana dalam surah Al-A'raf, dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dan dari arah kiri. Dan tentu iblis ketika dia merencanakan sebuah perbuatan yang merupakan ancaman dan disampaikan di hadapan Allah, berarti sebuah ancaman serius. Tentu dia memiliki banyak cara, memiliki banyak metode. Kita harus mengetahuinya agar kita bisa menyelamatkan diri dari tipu daya iblis. Karena bisa jadi menurut kita sudah aman, padahal di balik itu kita masih terperdaya oleh iblis laknatullah alaihi. Cara yang pertama atau metode yang pertama adalah talbis. Ini hanya sistem atau cara penomoran saja dari saya, karena bisa jadi nomor 3 diletakkan pada nomor 1, tapi insya Allah tidak masalah kalau saya meletakkan bahagian talbis di bahagian pertama. Talbis adalah izharul haqq fi suratil batil. Talbis adalah menampakkan kebenaran. Bukan, keliru. Talbis adalah izharul batil fi suratil haqq. Talbis adalah menampakkan kebatilan dalam rupa al-haqq, dalam rupa kebenaran. Sehingga Syekhul Islam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi mengarang kitab setebal 500 halaman, kitab Talbis Iblis, tipu daya iblis. Dia menggunakan cara talbis, menampakkan kebatilan dalam rupa al-haq, sehingga kebatilan itu yang dia bungkus dengan pakaian kebenaran dianggap oleh kebanyakan manusia sebagai suatu kebenaran, padahal sesungguhnya dia adalah kebatilan.
Dan dalam perencanaannya, dalam dugaannya yang dia sampaikan di hadapan Allah, wala tajidu aktsaruhum syakirin. Hasil dari gangguan dia, sedikit anak cucu Adam yang mau taat. Dikata Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi, hari ini iblis bergembira dengan hasil yang telah dia dapati, dia saksikan, dia jumpai dari apa yang dia sangkakan di hadapan Allah waktu dia masih di surga dulu sebelum diusir oleh Allah SWT. Apa yang dia sangkakan bahwa dia akan menyesatkan banyak orang, hari ini sudah terbukti melalui talbisnya. Sehingga dalam kitab Talbis Iblis ini, setelah saya teliti, saya bagi-bagi presentasenya, sekitar 75% dari isi kitab itu menjelaskan tentang munculnya pemahaman-pemahaman sesat, amalan-amalan sesat yang dianggap benar oleh manusia. Hanya lebih kurang 25% penjelasan tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah, dan diantaranya hikmah diutusnya Rasul dan sebagainya. Sebahagian besar, mayoritas pembahasannya tentang bukti sangkaan iblis bahwa kebanyakan di antara anak cucu Adam itu menyimpang. Talbis menampakkan kebatilan dalam rupa al-haq, sehingga kebatilan itu yang diyakini sebagai sebuah kebenaran, sehingga kebatilan itu yang diamalkan. Kemudian al-haq, kebenaran, dianggap buruk, dibalik, sehingga kebenaran yang hakiki ditolak, ditakut-takutinya manusia agar tidak mengikuti kebenaran itu. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ditolak. Kebenaran yang datang dari tata cara atau perilaku para rasul dalam menjelaskan dan mengamalkan perintah Allah ditolak, karena ditalbis, dibungkus oleh dia, dibalik. Yang batil dianggap baik dan diamalkan, yang baik, yang benar dianggap batil, kemudian ditinggalkan dan dimusuhi. Walaupun demikian, dia mengakui batas kemampuannya bahwa orang-orang yang Allah istimewakan, orang-orang yang Allah jaga, yakni orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah, orang-orang yang senantiasa beriman dengan jujur. Orang yang beriman dengan jujur, yakni al-mu'minuna haqqa, orang mukmin yang sesungguhnya, yakni orang yang jujur dengan apa yang dia ucapkan, dia yakini. Selaras antara yang dia ucapkan, dia yakini, dan dia lakukan. Ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadati kecuali hanya Allah. Ketika lidahnya berucap seperti itu, hatinya
selaras dengan ucapannya, meyakini kebenaran ucapannya itu. Kemudian dia nampakkan dalam perilaku sehari-harinya bahwa dia mentauhidkan Allah dalam keadaan apapun. Sedikit pun dia tidak menyekutukan Allah. Dalam keadaan terdesak sekalipun. Kan kadang di antara kita suka cari alasan. Terpaksa Ustaz, nggak ada jalan lain. Ini sering saya temui di tengah masyarakat. Ketika mereka tidak sabar atas sebuah kesembuhan dari penyakit yang diderita. Walaupun medis sudah memutuskan ini penyakitnya sudah pasti begini secara medis. Kemudian sudah diminta pula pendapat dari para ustadz yang ahli dalam ruqyah. Tapi tetap saja syaitan mempengaruhi. Ini harus pula diobati ke orang pintar. Dan kadang-kadang tanpa disadari mereka digiring secara perlahan, akhirnya terjerumus dalam kesyirikan dan tidak faham permainan iblis. Saya ingin jelaskan sekilas. Jika ada sebuah penyakit, suatu penyakit telah diputuskan secara medis bahwa ini penyakitnya begini dan begitu. Kemudian para ustadz juga sudah menjelaskan. Namun kesembuhan belum Allah kasih. Akhirnya ada yang tidak sabar. Tetap mencari solusi melalui orang pintar. Hati-hati ketika itu iblis akan bermain. Dia akan katakan kepada jin yang menunggui penyakit itu, "Hai kawan, kita nampakkan soliditas kita yuk. Untuk saat ini kamu mundur dulu, sehingga kelihatan orang ini sembuh. Kan setelah itu nanti mereka percaya sama kita." Nah, ini yang kurang disadari oleh sebagian kaum muslimin. Sehingga terbalik. Ya, orang yang ahli di bidangnya tidak lagi dipercayai perkataannya. Orang yang tidak ahli dalam bidangnya hanya bersekongkol dengan syaitan. Justru itu yang diyakini kebenarannya. Dia akan mentalbis anak cucu Adam, menganggap atau bahkan sampai meyakini sebuah yang batil sebagai sebuah kebenaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan seluruh bala tentaranya tentu saling bahu-membahu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Dinampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran sehingga banyak orang yang mengamalkannya, banyak orang yang percaya. Maka bertambah lagi orang lain percaya dengan mengatakan, itu yang benar, karena banyak orang mengikutinya. Padahal di balik itu sang iblis mengatakan di hadapan Allah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau dapati sedikit di antara anak cucu Adam itu yang mau patuh.
Sedikit anak cucu Adam itu yang mau jujur dengan syahadatnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seseorang mengikrarkan syahadat, setelah syahadat la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Orang yang beriman yang sesungguhnya, ketika lidahnya mengucapkan itu, hatinya membenarkannya. Kemudian perbuatannya membuktikan ucapan dan keyakinannya. Ketika dia telah berucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu konsekuensinya adalah ibadahnya kepada Allah mengikuti tata cara ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh iblis ditalbis, diganti dengan yang lain, sehingga dia cari celah untuk bisa masuk, dan selalu dia berusaha mencari cara. Umpama seorang muslim, dia sholat, tapi terkadang dibalik oleh iblis. Kamu sholat menyembah siapa? Menyembah Allah. Iya. Kamu bisa lihat? Tidak bisa. Terus kenapa kamu menyembah yang tidak bisa kamu lihat? Dan di antara talbis iblis kepada orang-orang sufi adalah dengan cara iblis atau syaitan membisikkan kepada mereka bahwa kamu tidak boleh langsung berhubungan dengan Allah, tapi harus melalui guru-guru kamu. Maka kadang-kadang di antara orang-orang sufi itu, ketika mau sholat, dan saya saksikan sendiri dengan mata kepala saya, di arah tempat sujudnya, anggap sebelah sini Ka'bah, arah Ka'bah. Di tempat arah sujudnya begini, di sini dia sujud, di sini gambar gurunya. Karena menurut talbis iblis, bagaimana kamu menyembah Tuhan yang kamu tidak bisa melihatnya? Berarti kamu tidak bisa menyembah langsung. Tentu tersirat di situ, sembahlah melalui gurumu. Akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Izharul batil fi suratil haqq. Menampakkan kebatilan dalam rupa al-haq. Kemudian diamalkan. Kalau sudah begini, berarti mereka merusak syariat. Maka orang yang betul-betul ikhlas, apalagi mukhlas sampai pada tingkat keikhlasan yang tinggi, mereka yakin bahwa dalam ibadah juga ada ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihatnya, dan memang tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi yakinlah ketika kamu beribadah, Allah melihat kamu. Itu yang lurus, itu yang benar, itu akidah kita. Orang yang beriman begitu keyakinannya. Dia menyembah Allah seakan-akan dia melihat Allah, dan memang jika tidak bisa melihat, dan memang tidak bisa, dan dia yakin Allah melihat dia. Jadi tidak perlu perantara. Kita lihat sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Al-Bukhari, umat Nabi Nuh alaihissalam ditalbis secara pelan-pelan oleh iblis dengan cara
mengagung-agungkan orang yang sudah mati dengan cara bikin gambarnya, lukis gambarnya. Setelah berhasil, kalau gambarkan cepat lusuh, cepat hancur, bikin patungnya. Bikin dari batu, jangan dari kayu. Kalau dari kayu nanti dimakan rayap. Dari batu sekalian biar kuat. Setelah mereka buat dari batu, kemudian kata iblis, inilah Tuhanmu, inilah Tuhan kalian. Sebagaimana bisa kita jumpai dalam surah Nuh. Nah, seakan-akan menyembah patung orang yang soleh, itulah yang benar. Padahal yang benar menyembah Allah. Amalan-amalan terutama kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan kita tidak boleh berdasarkan inspirasi. Tidak boleh berdasarkan dalam tanda kurung dianggap petunjuk dalam mimpi. Karena tata cara ibadah sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi masih saja ada di antara anak cucu Adam, bahkan kalau sesuai dengan sumpahnya iblis, banyak di antara anak cucu Adam, tentu termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diplesetkan, ditalbis oleh iblis, sehingga mereka memunculkan paham-paham baru, paham-paham menyimpang. Bahkan lihatlah talbis iblis. Ketika kita mengamalkan apa yang disyariatkan Allah, sebagian kaum muslimin dibisikkan oleh iblis, justru yang mengamalkan syariat Allah dengan lurus, itu yang dianggap membawa ajaran baru. Pernah dengar begitu? Setiap hamba Allah, setiap umat Rasulullah yang berusaha mengikhlaskan ibadahnya pada Allah, tidak mau ikut-ikutan melakukan kesyirikan. Ketika hamba-hamba Allah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah menurut tata cara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena berbeda dengan kebiasaan di suatu tempat, maka dikatakan ini ajaran baru. Dibalik, padahal apa yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dibiasakan. Kemudian ada orang yang belajar, mengikuti kajian-kajian, hadir di majelis ilmu, akhirnya mereka tahu seperti apa sebetulnya tata cara ibadah yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka yang dituduh pembawa ajaran baru. Nah, begitulah talbis. Diputarbalikkannya fakta. Jemaah yang dimuliakan Allah. Sehingga seperti apa saja talbis iblis itu cukup panjang untuk kita bahas. Ya, bagi yang punya kesempatan cari terjemahan buku ini. Bagi yang mampu berbahasa Arab boleh baca sendiri. Kitab Talbis Iblis oleh Imam Ibnul Jauzi Al-Baghdadi. Itu metode yang pertama, talbis. Metode yang kedua, tazyin. Tazyin. Sebagaimana tadi kita bacakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, wala uzayyinanna lahum fil ard. Metode menghiasi. Akan aku hiasi, akan aku jadikan mereka menganggap baik perbuatan maksiat. Bahkan kata Allah, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fayarahu hasana
Apakah pantas orang yang dijadikan terasa indah amalan buruknya baginya oleh setan sama dengan orang yang dapat petunjuk? Tentu jawabannya tidak sama. Jadi syaitan menganggap baik sebuah amalan buruk. Kapan sebuah amalan dikatakan buruk? Ini berkaitan dengan ibadah ya. Bila ibadah itu tidak disyariatkan, umpama ada orang yang menulis buku, dalam bukunya mungkin dengan judul Khasiat Asmaul Husna. Contoh lebih kurang begini. Siapa yang ingin kaya, maka bacakanlah pada kunyit Al-Ghani 1000 kali. Besok pagi dia akan jumpai kunyit itu jadi emas. Gitu. Belum tentu semua yang kuning itu emas. Gitu. Apa arti Al-Ghani? Wahai yang maha kaya raya. Kan baca Asmaul Husna. Kemudian ditazyin, dijadikan oleh syaitan, oleh iblis, amalan tadi itu baik. Dia menganggap itu baik. Kan Asmaul Husna, bukan yang lain-lain. Hati-hati. Kalau kita tidak faham yang benar, maka kita akan menganggap benar apa yang dibisikkan oleh iblis ini. Kita tidak mendapati riwayat Nabi SAW berzikir itu sambil loncat-loncat. Maka iblis membisikkan, zikir itu memiliki nilai olahraga. Maka berzikirlah sambil goyang-goyang, geleng-geleng kepala, loncat-loncat, maju mundur. Bahkan kalau kamu sudah kejang, berarti kamu sudah menyatu dengan Allah. Dianggap baik itu amalan. Itu tazyin. Iblis menghiasi amalan-amalan manusia tidak saja yang berbau agama. Kalau tadi kan berbau agama, seakan-akan itu adalah ajaran agama. Iya, memang zikir itu ajaran agama, tapi dihias-hias, dipoles-poles oleh iblis sehingga melesetlah tata cara pengamalannya. Kemudian dia menjadikan manusia menganggap baik perbuatan maksiat. Biasalah itu, biar aja. Itu urusan dia. Tapi kan kita juga bisa bicara. Tapi mengganggu mata saya. Betul ya? Apa yang kalian lakukan itu menurut kalian tolong dibiarkan, jangan diganggu. Tapi mengganggu saya. Mata saya nggak nyaman lihatnya gitu. Lihatlah kita kapan ya bisa berhenti dari kebiasaan buruk ini. Kapan kita bisa berhenti? Kalau mau pesta jalan ditutup. Dan goyang surnya sampai pagi. Tidak peduli orang di sekitarnya. Saya coba cari tahu. Apa tidak merasa terganggu? Tidak katanya. Wah,
Berarti nunggu giliran. Lebih kurang begitu. Itu giliran dia, nanti giliran saya juga gitu. Sehingga maksiat yang itu, seperti itu, dianggap suatu yang biasa. Biasa aja lah, jangan berlebih-lebihan amat dalam menanggapinya. Cuma pertanyaannya, itu ketaatan pada Allah atau maksiat? Menikah sunahku kata Nabi. Walimatul urus juga termasuk sunnah Nabi, resepsi pernikahan. Tapi tata cara yang kita terapkan, jangankan dengan syariat, dengan adat pun tidak cocok. Tapi kenapa kita masyarakatkan? Bagi kita biasa saja. Inilah bukti syaitan menghiasi perbuatan maksiat menjadi santapan perbuatan maksiat itu. Tempat-tempat wisata adalah tempat-tempat yang indah. Tanda kebesaran Allah. Yang semestinya kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau jadikan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Maka selamatkan kami dari api neraka. Tapi sebahagian di antara kaum muslimin menjadikan tempat-tempat yang indah itu sebagai tempat maksiat. Mengotori tempat-tempat yang indah itu dengan maksiat. Dan tidak ada penolakan dari hati. Bahkan mungkin komentarnya begini, ya udahlah biar saja. Tapi orang beragama dikomentari macam-macam. Saya hanya berhusnuzon. Kejadian yang menimpa diri saya kemarin. Memandikan kendaraan, kemudian ketika mau bayar biaya cuci kendaraan tidak ada uang cash. Ternyata ATM yang dekat dengan itu rusak, terpaksa jalan agak jauh. Lewat apa-apa pakai motor, saya jalan kaki, nggak pakai peci, jenggot begini. Tapi saya ketawa aja gitu. Lewat seorang bapak-bapak, entah ngeledek, entah kenapa ya saya nggak bisa jenggot seperti saudara gitu. Kalau kita berhusnuzon, mungkin bapak itu gimana ya caranya saya berjenggot kayak saudara. Tapi kalau kita tidak bisa berhusnuzon, mungkin kita mengira bapak ini ngeledek kali ini. Nah, kita berjenggot, laki-laki berjenggot, dianggap salah. Sementara perbuatan maksiat, biar aja, nggak apa-apa itu. Zaman canggih. Kamu ketinggalan zaman. Pergilah sekali-sekali ke kota. Jangan di kampung-kampung aja kayak katak dalam tempurung itu. Nggak adil dalam menilai. Begitulah orang yang dipelesetkan oleh iblis, yang ditazyin, dijadikan mereka memandang baik sebuah kemaksiatan. Ketaatan mereka pandang buruk, maksiat mereka pandang benar. Wal'iyadzubillah. Kita teruskan selesai salat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan metode iblis dalam menyesatkan manusia. Sebelumnya kita sudah membahas metode yang digunakan, yakni tazyin, memperindah amalan buruk sehingga disamarkan
dengan kebenaran sehingga dianggap suatu yang biasa, dan di antara contoh-contohnya sudah kita sebutkan beberapa di antaranya. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah, ketika para da'i, para juru dakwah memperingatkan kaum muslimin agar menjaga anak-anak mereka, itu bukanlah suatu hal yang aneh, akan tetapi memang merupakan bahagian dari tanggung jawab. Bahkan di Sumatera Barat, baru-baru ini Ketua MUI kita menurunkan sebuah tulisan. Kata beliau, tidak ada kekhususan suatu malam, termasuk ya secara rinci, secara pastinya tidak ada kekhususan malam tahun baru, kata beliau. Kenapa dianggap sebuah kekhususan? Karena dia sudah memasyarakat. Tidak terkecuali kaum muslimin pun ikut-ikutan gitu. Padahal tidak ada keistimewaannya, biasa saja. Nampak sebuah kekhususan di situ dengan perayaan tertentu. Umpamanya bergadang untuk menunggu detik-detik pergantian tahun itu. Tapi ada pula yang mengalihkannya dengan cara melakukan zikir. Nah, hal ini dikomentari oleh Ketua Umum MUI. Tidak ada ketentuannya dalam syariat. Ya, baik dengan membuat kekhususan dengan tampilan maksiat ataupun membuat kekhususan itu dengan tampilan yang mirip-mirip ibadah gitu. Tidak ada. Jemaah yang dimuliakan Allah, kan kita hidup di negara Republik Indonesia ini, kita dijamin mengamalkan keyakinan kita. Kita sebagai muslim yakin bahwa kita tidak mengamalkan amalan-amalan yang identik dengan ajaran di luar Islam. Karena kita hanya mengamalkan amalan-amalan yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Nah, setiap warga negara dijamin meyakini, mengamalkan apa yang dia yakini. Tapi sebahagian kaum muslimin justru menganggap itu suatu hal yang biasa. Nggak apa-apa, sekali setahun. Sehingga karena dianggap suatu hal yang biasa, tidak apa-apa kok, maka keanehan demi keanehan pun setelah itu dianggap biasa. Kadang di malam itu kita saksikan sebagian anak muda kita keluar berpasang-pasangan hingga larut malam. Nah, ini yang kita khawatirkan. Anak-anak muda kita yang tidak kita didik dengan pemahaman agama yang lurus, akhirnya mereka melakukan sebuah kebebasan, bahkan dengan ungkapan, ini biasa kok, orang lain juga buat kayak gini. Di balik itu semuanya kita harus sadar, begitulah metode syaitan dalam menyesatkan manusia, tidak terkecuali kaum muslimin. Mereka rela bergadang menunggu detik-detik pergantian tahun, tapi esoknya mereka ketiduran, bahkan tidak sholat subuh sama sekali. Berhasil memang iblis
membuktikan sangkaannya bahwa dia bersumpah di hadapan Allah, akan aku jadikan anak cucu Adam itu menganggap baik perbuatan maksiat. Metode selanjutnya, dengan cara menanamkan permusuhan dan kebencian. Dalam hal ini kita lebih fokus kepada sesama kaum muslimin. Mungkin ia tidak berhasil dijerumuskan kepada perbuatan menganggap baik perbuatan maksiat. Mungkin ia tidak berhasil dijerumuskan ke dalam talbis. Akan tetapi digunakan oleh iblis metode lain, yakni menanamkan permusuhan dan kebencian. Sesama kaum muslimin sangat mudah bermusuhan. Kadang mengherankan sekali, dengan yang lainnya mereka mesra, tapi dengan kaum muslimin curiga, dengan kaum muslimin mereka bermusuhan. Aneh luar biasa. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka jika terjadi permusuhan di kalangan kaum muslimin, atau bahkan kebencian sesama mereka, maka dapat dipastikan penyebab utamanya adalah propaganda iblis. Allah berfirman, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzaghu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Surah Al-Isra ayat 53. Katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka mengucapkan kata-kata yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi manusia. Setan itu musuh, jemaah. Allah yang mengatakannya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan bangsa jin. Dalam hal ini setan, karena secara umum jin itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Dan setan ini adalah pembangkang, durhaka pada Allah. Allah katakan mereka adalah musuh yang nyata. Tapi sebagian kaum muslimin justru menjadikannya kawan, menjadikannya teman. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian dalam khamar dan judi. Artinya memang termasuk propaganda dari iblis itu adalah menanamkan permusuhan dan kebencian. Semoga kaum muslimin menyadari hal ini. Mereka menyadari sesungguhnya mereka bersaudara. Agama Muslim, Islam, kitab suci Al-Quran, Nabi Muhammad SAW yang diimani sebagai Nabi terakhir. Maka mari kita belajar Islam yang benar, yang lurus. Kalau tidak, akan menjadi santapan iblis, akan mudah diadu domba.
Metode terakhir yang bisa kita bahas dalam pertemuan ini, kalau dia tidak berhasil dengan metode menanamkan permusuhan, ditempuh cara lain, yakni hasad. Ujung-ujungnya bermusuhan juga. Hasad, dengki. Nah, hasad ini jamaah yang dimuliakan Allah bisa saja menimpa kaum muslimin yang sudah ikut kajian sekalipun. Bahkan tidak tertutup kemungkinan hasad ini akan menimpa para ustadz. Ustadz yang banyak pengikutnya, ustadz yang ramai jamaah hadir dalam kajiannya, bisa jadi sasaran hasad ustadz yang sepi jamaah pengajiannya. Dan ini terjadi. Seorang ustadz mengisahkan, Ustadz, semenjak Ustadz ada di sini, kurang jadwal saya jadinya. Semenjak keberadaan Ustadz di kampung kami, jadi hilang jadwal-jadwal kajian saya. Kasih dong sekali-sekali jadwal kajian. Jangan makan sendiri ya Ustadz. Jangan makan sendiri. Berarti erat kaitannya dengan amplop. Hasad. Bahkan sesama ustadz bisa hasad. Kalau sekarang kan banyak yayasan. Bahkan sesama pengurus yayasan bisa hasad. Hati-hati jamaah yang dimuliakan Allah. Antara yayasan yang satu dengan yayasan yang lain saling hasad. Bahkan mungkin sesama pengurus dalam satu yayasan bisa hasad. Ia tidak dijerumuskan ke dalam kesyirikan. Ia tidak dijerumuskan ke dalam talbis dengan melalui metode talbis. Ia tidak terperosok ke dalam metode tazyinnya. Tapi tanpa disadari, kadang terperosok ke dalam hasad. Dengki. Tidak terkecuali hasad sesama ustadz. Nah, hasad itu adalah kita sakit hati melihat kebaikan atau nikmat yang ada pada saudara kita, dan kita ingin nikmat itu hilang dari dia. Wal'iyadzu billah. Kita ini manusia, termasuk ustadz manusia. Pasti ada salahnya. Coba saya ingin ngetes perasaan kita. Kita ada urusan yang kurang selesai dengan kawan kita, atau kayaknya sulit untuk diselesaikan. Alhamdulillah, udah kajian, tapi urusan sulit untuk diselesaikan. Maka akhirnya timbul hasad. Nah, ketika salah satu di antaranya dapat masalah, yang lainnya bergembira. Tuh rasain. Nah, itulah dia hasad itu. Tuh rasain. Jadi senang kalau saudaranya dapat masalah. Kalau sudah begitu, maka syaitan akan mendorong kepada sebuah perasaan. Kalau perlu dia habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita selamatkan diri kita dari langkah-langkah dan metode-metode yang digunakan oleh iblis dalam menyesatkan dan menghalang-halangi kita dari kebenaran. Sebagai penutup, padahal pada hakikatnya setan itu lemah. Pada hakikatnya syaitan itu lemah. Tapi kenapa dia bisa menguasai kita?
menguasai kaum muslimin. Itu maknanya ketika itu kaum muslimin dalam keadaan lalai, lemah pula imannya. Maka jamaah dimuliakan Allah, selalulah kita berzikir kepada Allah. Selalulah kita berlapang hati, berhusnudzon, termasuk kepada saudara-saudara kita, agar iblis yang sebetulnya kata Allah lemah, menjadi leluasa menguasai kita. Kan dia sudah kasih tahu bahwa hamba-hamba Allah yang ikhlas tidak mampu dia taklukkan. Maka mari kita berusaha menjadi hamba-hamba yang ikhlas, hamba yang mentauhidkan Allah, hamba yang tidak menyekutukan Allah. Apa kata Allah? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, demikianlah sesungguhnya syaitan itu menakut-nakuti walinya. Jadi artinya orang-orang yang mengikuti dia. Maka jangan takut sama dia, kata Allah. Takutlah kalian pada aku jika benar kalian orang-orang yang beriman. Bahkan Allah berfirman, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Allah juga berfirman, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Iblis atau setan itu hanya bisa menguasai orang-orang yang mengikuti dia atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi agar kita tidak dikuasai oleh syaitan, maka janganlah kita menyekutukan Allah. Jadilah hamba-hamba yang mentauhidkan Allah, dan jadilah hamba-hamba yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mengatakan, hari ini orang yang paling diinginkan kehancurannya oleh iblis adalah aku. Kenapa? Karena sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menampakkan keteguhannya dalam memegang dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap orang yang bertauhid dengan benar dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi tidak akan mudah diperdaya oleh iblis. Demikian kajian kita. Semoga bermanfaat untuk saya dan kita semua, untuk kaum muslimin, agar kita mengetahui langkah-langkah, cara-cara, metode-metode yang digunakan oleh musuh kita. Sebagaimana Allah mengatakan, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, kata Allah. Maka jadikan dia musuh, jangan jadikan dia kawan. Kita kenali langkah-langkah musuh agar kita tidak diperdaya olehnya. Semoga Allah memaafkan kekeliruan kita, kesalahan kita selama ini akibat bisikan-bisikan dan dorongan syaitan. Semoga kedepannya Allah selamatkan kita dari cara-cara, metode-metode dan langkah-langkah syaitan, sehingga kita tetap istiqamah menjadi hamba yang mukhlis sampai kematian datang menjemput kita. Alam walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ada pertanyaan? Cukup jelas insyaallah.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.